Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang bagaimana supaya hasil belajar kita optimal. Oke, tentunya semua kita menginginkan hasil belajar kita adalah optimal. Kenapa hasilnya selama ini belum optimal? Karena kita belum tahu atau Anda tidak tahu gaya belajar yang cocok untuk Anda. Jadi kita pelajari sekarang gaya belajar. Yang pertama itu adalah namanya visual. Bagaimana cara belajar orang yang visual adalah yang pertama, harus memperhatikan tulisan atau gambar yang disajikan oleh Bapak Ibu guru kita atau pengajar kita. Yang kedua adalah sebaiknya duduk di bangku yang baris pertama atau baris kedua yang di depan, dari depan kursi guru. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah lengkapi catatan Anda dengan gambar, grafik, diagram, flowchart. Yang keempat adalah usahakan menggunakan warna yang menarik. Jadi kalau misalnya ini baca buku juga, dia harus menggunakan spidol warna, digaris bawahi atau ditandai atau dibuat pakai pulpen berwarna untuk menandai hal-hal yang penting. Itu gaya belajar yang pertama, yaitu yang visual. Jadi menggunakan indera penglihatan. Yang berikutnya adalah yang auditorial, berarti pendengaran. Jadi yang pertama, dengarkan dengan baik penjelasan dari Bapak atau Ibu gurunya, supaya nanti kalian bisa paham dan bisa diingat. Yang kedua adalah belajar dengan membaca keras-keras agar bisa mendengar suara sendiri. Jadi seolah-olah dia atau Anda itu menjadi guru pada diri sendiri. Tidak boleh yang auditorial itu belajar dengan diam. Yang ketiga adalah lingkungan belajar harus tenang. Dalam orang yang auditorial, kalau belajar, dia tidak bisa sambil menonton atau tidak bisa mendengarkan suara-suara yang aneh-aneh, ataupun misalnya kalau TV-nya sedang hidup. Yang keempat adalah bahwa Anda disarankan merekam materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, sehingga nanti bisa diputar ulang. Yang ketiga adalah orang yang kinestetis. Orang yang kinestetis itu supaya optimal hasilnya adalah yang pertama, praktek langsung untuk memperkuat daya ingat. Yang kedua adalah melakukan gerakan saat belajar. Jadi orang yang kinestetis ini tidak boleh atau tidak bisa diam saat belajar. Selalu melakukan gerakan-gerakan, mungkin pindah tempat duduk dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah tulis ulang yang disampaikan guru yang tidak bisa dipraktekkan. Karena ada aja pelajaran itu yang tidak bisa dipraktekkan. Jadi dalam kondisi seperti itu, maka Anda harus tulis ulang yang disampaikan oleh pengajarnya. Yang ketiga adalah lengkapi ruang belajar dengan aksesoris berupa poster atau gambar yang menunjukkan adanya gerakan. Dan dengan demikian hasil dari belajar Anda akan semakin meningkat. Nah, itu ada 3 model atau gaya belajar, yaitu visual, penglihatan, auditorial, pendengaran, dan kinestetis. Jadi, adik-adik sampai di sini dulu.
Kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya di lain waktu. Silakan coba dipraktekkan.